Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Yang saya hormati Bapak Dr. Haris Madi Istriatno SEMSI. Yang saya hormati Dr. Marhalinda SEMM. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur A. Nusirwan MSc MM. Hari ini saya mencoba memandukan sidang seminar hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja serta implikasinya pada komitmen karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi. Presentasi ini diajukan sebagai syarat penelitian disertasi dalam rangka memperoleh gelar doktor ilmu manajemen. Sebelum memaparkan hasil penelitian, saya menyampaikan bahwa segala koreksi, saran, dan masukan yang diberikan oleh penguji saat sidang kualifikasi sudah saya laksanakan seperti tertera pada matriks perbaikan sidang kualifikasi sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dalam bentuk model hasil penelitian sebagai berikut. Seperti tampak pada model hasil penelitian, terdiri dari dua model, yaitu pengukuran dan struktural. Model pengukuran akan mengukur setiap variabel berdasarkan dimensi-dimensi setiap variabel seperti kepemimpinan yang diukur oleh dimensi memandu karyawan, dimensi membangkitkan semangat kerja, dan dimensi mengendalikan emosi. Semua valid dan reliable dalam mengukur kepemimpinannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien standar loading factor yang lebih besar dari 0,5. Demikian juga dengan kompetensi yang diukur dengan dimensi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketiganya valid dan reliable dalam mengukur lingkungan kerja. Semuanya memiliki koefisien standar faktor yang di atas 0,5. Demikian juga kepuasan kerja yang diukur dalam 5 dimensi. Semua valid dan reliable ditunjukkan dalam nilai koefisien standar loading factor yang lebih besar dari 0,5. Dan yang terakhir adalah model komitmen karyawan yang diukur dalam 4 dimensi. Semua valid dan reliable. Hal ini ditunjukkan pula dalam nilai koefisien standar loading factor yang di atas 0,5. Selanjutnya, kita melangkah pada model struktural yang sekaligus untuk menguji hipotesis penelitian berdasarkan model struktural. Nampak bahwa kepemimpinan terhadap kepuasan kerja memiliki koefisien teknis sebesar 0,30 dengan nilai hitung sebesar 4,62 yang lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, atau dalam kata lain, hipotesis menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh pada kepuasan kerja. Pengujian selanjutnya adalah menguji kompetensi terhadap kepuasan kerja. Dengan nilai koefisien sebesar 0,28,
dan dengan nilai T hitung sebesar 3,30, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi kepuasan kerja memiliki nilai T hitung yang lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya adalah lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,37 dan nilai T hitung sebesar 5,65 yang lebih besar daripada 1,96, menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, secara bersama-sama, pengaruh kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja memiliki nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,51. Dan dengan ini, F hitung sebesar 88,3 yang lebih besar dari 3,84. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh pada kepuasan kerja. Yang paling dominan pengaruhnya variabel lingkungan kerja dengan koefisien remisi sebesar 37. Selanjutnya adalah pengujian kepemimpinan terhadap komitmen karyawan dengan koefisien remisi sebesar 0,29 dan nilai T sebesar 4,88 yang lebih besar dari 1,96. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen karyawan. Selanjutnya adalah lingkungan kerja terhadap komitmen karyawan dengan nilai koefisien remisi sebesar 0,30 dan nilai 4,67 yang lebih besar dari 1,96. Disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan. Kepuasan kerja terhadap komitmen karyawan dengan nilai koefisien remisi sebesar 0,41 dan nilai T hitung 6,86 yang lebih besar dari 1,96. Disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan. Terbukti atau diterima. Pengujian selanjutnya adalah pengujian secara bersama-sama. Variabel kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap komitmen karyawan memiliki nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,85 dengan nilai F hitung sebesar 356,32 yang lebih besar dari 3,84 sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama bahwa kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan. Dengan variabel dominan yaitu variabel kepuasan kerja dengan koefisien remisi sebesar 0,41. Selanjutnya, pengaruh langsung dan tidak langsung berdasarkan model struktural nampak ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan perhitungan kepemimpinan terhadap komitmen karyawan
berpengaruh secara langsung dengan nilai pengaruh sebesar secara langsung 0,0841. Sementara pengaruh tidak langsung sebesar 0,1230 yang lebih besar daripada pengaruh langsungnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja pada kepemimpinan terhadap komitmen karyawan merupakan variabel mediasi karyawan atau variabel intervensi. Dengan demikian, kompetensi kerja terhadap komitmen karyawan sebesar 0,1024 yang lebih kecil dari pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja yang mencapai 0,1148, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan variabel mediasi pada pengaruh kompetisi terhadap komitmen karyawan. Demikian juga lingkungan kerja terhadap komitmen karyawan secara langsung memiliki pengaruh sebesar 0,0900 lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja yang mencapai 0,1517, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan variabel mediasi juga pada pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen karyawan. Sehingga dengan demikian, berdasarkan tabel analisis pengaruh langsung dan tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan variabel full media tim pada pengaruh kepemimpinan, kompetensi kerja, dan lingkungan kerja terhadap komitmen. Lingkungan kerja terhadap komitmen karyawan. Adapun berdasarkan hasil penelitian, secara teori empiris atau implikasi empirisnya adalah bahwa untuk meningkatkan komitmen karyawan, terutama yang direfleksikan terhadap konsisten karyawan pada perusahaan di kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi adalah dengan cara meningkatkan kepuasan kerja, terutama yang direfleksikan dengan kepuasan kerja akan mampu ditingkatkan di kawasan tersebut apabila perusahaan mampu meningkatkan lingkungan kerja, terutama direfleksikan terhadap aspek penerangan, serta didukung peningkatan atau direfleksikan dengan peningkatan atau membangkitkan semangat kerja pada karyawannya atau kepemimpinan yang mampu membangkitkan semangat kerja karyawannya, serta didukung juga dengan peningkatan kompetensi karyawan, terutama yang direfleksikan dengan dimensi keterampilan karyawan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Seperti disampaikan pada saat paparan model penelitian bahwa 1. Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan perusahaan kabel di Kabupaten Bekasi. 2. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan perusahaan kabel di kawasan industri kabel Bekasi. Ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Keempat, secara bersama-sama kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja terhadap koefisien determinasi sebesar 51%. 5. Adalah kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan perusahaan kabel di industri kabel Bekasi. Keenam, kompetensi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap komitmen karyawan. 7. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan. 8. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah secara bersama-sama kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja, kepuasan kerja dapat berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan dengan koefisien determinasi sebesar 85%. Kesimpulan lain menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap komitmen karyawan. Dan kepuasan kerja merupakan variabel full mediasi dan pengaruh kepemimpinan, kompetensi dan lingkungan kerja dalam meningkatkan komitmen karyawan. Selanjutnya adalah implikasi manajerial. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa implikasi manajerial adalah dengan meningkatkan fokus lingkungan kerja. Karena hal tersebut merupakan dimensi yang paling dominan, sehingga implikasi penelitian bahwa perusahaan kabel di Kabupaten Bekasi harus mampu meningkatkan tingkat penerangan untuk kebutuhan kerja dan tingkat dalam meningkatkan kelancaran kerja karyawan. Selain itu, aspek peranan lingkungan kerja yang harus ditingkatkan adalah tingkat pertukaran udara yang baik, tingkat keamanan dalam peralatan dan fasilitas, tingkat kebisingan yang masih relatif kurang kedap suara, dan tingkat kebisingan yang masih memerlukan alat penutup telinga yang memadai. Kemudian, hasil penelitian atau implikasi terhadap komitmen karyawan adalah dengan fokus kepada variabel kepuasan karyawan. Setiap implikasi manajerial berdasarkan hasil penelitian ini adalah disarankan bahwa karyawan perusahaan kabel di kawasan industri Kabupaten Bekasi harus mampu meningkatkan kepuasan kerja, terutama kepuasan atas pengawasan represif maupun pengawasan preventif. Selain itu, kepuasan yang harus ditingkatkan adalah tingkat kepuasan dalam jumlah gaji, tingkat kepuasan atas kesempatan dan kepastian dalam promosi jabatan, tingkat kepuasan atas pengawasan preventif dan represif, tingkat kepuasan atau kebebasan dalam bekerja, tingkat kepuasan atas perasaan, senasib dan saling membantu dengan rekan kerja. Demikian presentasi dan hasil penelitian saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.